Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Halo semuanya. Kita akan membahas buku lagi. Kita akan bedah buku lagi dari seri Membina Keluarga Islami SMKI ini yang terdiri dari 6 buku, ya, 6 buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Beliau ini merupakan pengajar serta penulis populer yang berupaya untuk menyuguhkan gagasan fundamental dan up-to-date-nya untuk berbagai persoalan terkait peradaban, kebangkitan Islam, pemikiran, pendidikan, dan aktivitas dakwah, termasuk dalam parenting ini, kayak gitu. Dan kita sudah selesai membahas buku keempat yang tadi baru kita bahas, maksudnya yang sebelum-sebelumnya dibahas. Selanjutnya kita akan membahas buku kelima, yaitu 10 problem utama anak dan solusinya. Kalau buku ininya, kalau judul aslinya itu bahasa Inggrisnya Children Problems di sini ya, atau masalah anak gitu. Dan di sini tuh kenapa translate-nya menjadi 10 problem utama, karena emang yang dibahas di sini ada 10 problem jelas, dan problem-problem yang di sini itu cukup bisa dibilang problem-problem yang sulit untuk dipisahkan, juga sulit untuk dihadapi kayak gitu. Oleh karena itu, mari kita langsung mulai aja, langsung kita bahas dari problem pertama. Yang pertama adalah berbohong. Gitu. Saat kita membicarakan bohongnya anak-anak ya, kita membicarakan tentang kontradiksi dari antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menyesatkan dan menutupi kebenaran. Contohnya, ada seorang anak berusia 10 tahun menumpahkan tinta ke sebuah furnitur di rumah. Dan saat ditanya tentang itu, anak itu tidak mengaku telah melakukannya atau mengatakan tidak tahu siapa yang melakukannya. Nah, di sana adalah suatu kebohongan, suatu contoh untuk kebohongan. Berbohong merupakan masalah yang serius. Kenapa? Kenapa kita bisa bilang itu? Karena salah satu alasannya adalah berbohong seringkali digunakan untuk menutupi kenakalan, kesalahan, kegagalan, ataupun kelemahan dari anak tersebut. Yang berarti berbohong merupakan faktor utama dalam memperbesar kemungkinan untuk melakukan kesalahan lain di masa depannya. Kenapa? Karena berbohong ini mungkin bagi anaknya, mungkin mereka bisa, kemungkinan besar mereka akan berpikir bahwa berbohong ini sudah terbukti dapat menjadi jalan keluar bagi mereka untuk menghindari konsekuensi dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka udah buat salah, mereka bohong, udah damai gitu kan. Mereka pikir lagi, oh yaudah aku tinggal buat kesalahan. Kalau misalnya buat kesalahan lagi, kita bohong aja gitu kan. Nah, di sana. Lalu kita bahas tentang kenapa seorang anak berbohong. Yang pertama, perlu diingat bahwa berbohong bukanlah sifat bawaan lahir ya, dan juga tidak diwariskan secara genetik. Jadi tidak ada orang yang terlahir sebagai pembohong. Karena berbohong merupakan sifat yang didapatkan dan diajarkan kepada anak melalui contoh, ajaran, dan pengalaman yang terakumulasikan. Dengan begitu, kita tentu saja akan menyalahkan orang tua atau orang dewasa di dalam keluarga dan lingkungannya, karena mereka secara tidak langsung mengajarkan berbohong kepada anaknya. Gitu. Namun kita juga dapat mengatakan bahwa anak lebih cenderung berbohong dalam dua situasi mendasar. Yang pertama adalah kemampuan verbal yang baik. Kenapa verbal yang baik? Karena seseorang anak yang fasih dan mahir dalam merangkai kata akan terdorong untuk berbicara lebih banyak tanpa berusaha mengecek apa yang dia katakan. Sesuatu yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang adanya atau sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Lalu yang kedua adalah imajinasi yang kaya dan aktif. Kebohongan ini berkemungkinan dapat terjadi saat anak berimajinasi tentang sesuatu. Anak yang belum dapat membedakan imajinasi dengan kenyataannya akan cenderung berkata sesuai dengan apa yang ia bayangkan tanpa memikirkan apakah itu nyata apa tidak. Kayak gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa faktor penyebab anak berbohong itu diantaranya adalah 70% karena anak takut akan hukuman. Yang tadi, yang di awal, mereka membuka kesempatan lebih agar tidak dihukum. 70% karena takut akan hukuman, 20% karena berkhayal dan fantasi, dan 10% karena berniat untuk berbohong atau berbuat curang. Lalu, bagaimana cara memperlakukan kebohongan anak-anak ini? Terdapat banyak cara yang sebenarnya bisa kita
lakukan sebagai orang tua, yaitu untuk menghadapi kebohongan anak. Di antaranya adalah yang pertama adalah jika anak itu berusia 4 atau 5 tahun, jika mereka berbohong, orang tua tidak perlu khawatir karena mereka belum bisa membedakan mana yang imajinasi dan mana yang kenyataan. Kalau misalnya dia bilang, "Pah, di sana ada kelinci matanya 18." Nah, kayak gitu kan itu udah kebohongan karena mungkin mereka aja yang berimajinasi seperti itu gitu kan. Karena dalam usia-usia segitu mereka belum bisa membedakan mana yang imajinasi dan mana yang kenyataannya. Lalu yang kedua, cobalah untuk tidak memojokkan anak dengan memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Itu perlu digarisbawahi. Akan lebih baik untuk kita untuk mencari bukti pasti yang tidak membuatnya berkelit. Jadi kalau misalnya kita udah curiga nih anak kita berbohong, jangan kita paksa tuh sampai dia mengaku gitu. Karena dia akan merasa terpojok dan dia pasti akan memberikan self defense atau jadi defensif gitu. Jadi mempertahankan dirinya aja sendiri gitu, karena mereka tidak mau disalahkan, karena siapa juga yang mau disalahkan gitu. Nah, karena itu lebih baik kalau misalnya kita curiga anak berbohong, kita kumpulin aja dulu buktinya. Kalau misalnya kita udah ada buktinya, baru kita kasih dengan baik-baik. Nah, ini nih gitu, kamu bilang sama yang terjadi beda, ini kayak gimana, kayak gitu. Itu bahkan lebih enak bawaannya. Lalu terkadang anak berbohong memiliki kelebihan tertentu yang sebenarnya tidak mereka miliki. Seperti misalnya contohnya, seorang anak berkata kepada orang lain bahwa ayahnya itu sangat kaya karena ia tahu bahwa ayahnya itu sangatlah miskin. Jadi ini adalah bentuk rasa rendah diri yang mereka miliki, yang dimiliki oleh sang anak. Jadi orang tua dalam hal ini dapat membantunya dengan mendukung dan mendorong rasa percaya diri anak agar mereka tidak perlu berbohong gitu. Apapun yang terjadi ya udah nggak apa-apa gitu. Biarkan aja anak ini mengatakan apa yang sebenarnya. Lalu yang nomor 4 adalah budayakan berkata jujur di lingkungan keluarga agar anak kita tidak memiliki kesempatan untuk belajar berbohong dari keluarga. Itu. Nomor 5, jangan berikan anak kesan bahwa berbohong dapat menyelamatkan mereka dari hukuman. Itu. Lalu nomor 6, sebaliknya kita harus secara eksplisit memberitahu bahwa berkata jujur dapat meringankan hukuman mereka dan bahwa berkata bohong hanya dapat menambah hukuman mereka. Itu bisa diterapkan kepada kehidupan sehari-hari atau pendidikan sehari-hari di rumah ya, ibu bapak. Lalu masalah selanjutnya adalah motivasi belajar yang rendah. Gitu. Yang pertama itu bentuk dari motivasi belajar yang rendah itu seperti apa sih? Yang pertama, murid gagal dalam beberapa pelajaran atau gagal dalam semua mata pelajaran. Itu adalah salah satu contoh motivasi belajar yang rendah. Lalu nomor 2 adalah menunda mengerjakan pekerjaan rumah. Karena banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya nggak mau mengerjakan tugasnya jika mereka tidak dipaksa gitu kan. Dan kalaupun mereka dipaksa, mereka bakal kerjain, cuma mereka akan terlihat gelisah dan menggerutu gitu, dan bahkan tugas-tugas yang dikerjakannya akan tidak terkerjakan dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah mendapat nilai rendah untuk 3 atau lebih pelajaran. Ini adalah salah satu bentuk motivasi belajar yang rendah. Kalau misalnya 1 apa 2 itu mungkin karena mereka tidak mengerti aja, bisa jadi seperti itu. Kalau udah mulai lebih banyak, nah ini salah satu bentuk motivasi belajar yang rendah. Lalu selanjutnya adalah mencari alasan untuk tidak sekolah. Nah, ini juga perlu dikhawatirkan ya ibu bapak. Seperti mengeluhkan bahwa dia sakit ataupun mengatakan hal-hal lain sehingga mereka merasa bahwa dia harus absen gitu. Tapi berkelanjutan gitu loh. Jadi misalnya hari pertama dia alasannya sakit gigi, hari kedua dia alasan sakit perut, hari ketiga alasannya karena ini gurunya nggak bakal datang ke rumah, nggak bakal datang ke sekolah. Lalu hari berikutnya ada perayaan sekolah atau apa. Pokoknya kebohongan-kebohongan yang terjadi karena mereka malas untuk sekolah gitu. Lalu cara mengatasi motivasi belajar yang rendah ini bagaimana nih? Ada salah satunya adalah yang pertama, membuat atmosfer keluarga yang dapat meningkatkan semangat belajar. Hal itu dapat menjadi salah satu solusi dalam permasalahan ini. Kayak misalnya kita lagi di rumah tuh suasananya jadi senang-senangin aja atau damai-damain aja. Biarkan mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Atau misalnya kalau mereka mencoba buat mengerjakan tugas kayak udah nyimpen buku di meja gitu atau apa, kayak pujilah dia gitu. Kayak mereka akan naikkan semangatnya. Biarkan naikkan aja semangat dia gitu.
Lalu selanjutnya telusuri lebih dalam apakah ada halangan fisik atau psikologis dalam belajarnya. Apa mungkin pendengaran mereka kurang, apa dia butuh kacamata, apa mereka memiliki pemahaman yang lambat, ataukah mereka pemalu sehingga sulit berbicara di depan teman-temannya, kayak gitu. Lalu selanjutnya ini perlu diketahui juga, perlu dijadikan catatan, sekolah yang baik itu memenuhi dua hal. Yang pertama, pengajaran dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua, staf sekolah puas dengan kondisi sekolah dan diri mereka sendiri. Karena banyak survei menunjukkan bahwa moral yang tinggi pada staf dan administrasi dan loyalitas mereka terhadap tempat kerja akan menumbuhkan jiwa optimis pada murid gitu. Lalu selanjutnya, karena sekolah adalah tempat utama untuk mendidik anak-anak kita, maka kita perlu menjaga komunikasi yang baik dengan pengelola sekolah, memberikan saran atau dukungan apapun yang bisa kita berikan kepada sekolah. Lalu yang kelima, pujian, dukungan, dan balasan harus ada di pusat perhatian orang yang masuk, tentunya tanpa perilaku yang negatif. Nah, iya, maksudnya harus menjadi pusat perhatian gitu. Jadi kita harus memberikan pujian-pujian, dukungan gitu kan, tanpa perilaku yang negatif, kayak misalnya kita melakukan sarkas ataupun itu. Kita puji yang benar-benar tulus memuji aja gitu. Karena itu bakal meningkatkan semangatnya gitu. Kita pujilah dia di setiap pencapaiannya, berikanlah hadiah di setiap prestasinya, dan karena kita melakukan hal-hal tersebut, maka mereka bisa menjanjikan prestasi-prestasi yang lebih berikutnya. Lalu nomor 3 adalah masalah tentang hyperaktif atau ADHD gitu kalau tulisannya. Hyperaktif itu apa sih Bunda atau Bapak? Yang nomor 1 pengertiannya adalah anak yang atau gejala-gejalanya ini ya. Anak yang memiliki hyperaktif ini cenderung kesulitan untuk mempertahankan fokus dan perhatian, dan sering terburu-buru melakukan tindakan yang membahayakan. Namun kurang fokus dan perhatian ini harus terlihat di rumah dan di lingkungan sosial. Kalau tidak, masalahnya pasti ada di lingkungan itu sendiri, bukan pada anaknya. Oke. Anak memiliki kecenderungan hiperaktif ini susah untuk fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada apa yang mereka lakukan gitu kan. Oleh karena itu mereka mungkin sedang melakukan ini, tiba-tiba terganggu, jadi mereka kesini, jadi ikut main lagi, jadi nggak fokus lagi belajarnya kayak gitu. Perhatiannya terpecah belah lah kayak gitu, dan mereka sering-sering terburu-buru melakukan suatu hal yang membahayakan gitu, kayak misalnya manjat pohon atau apa. Karena hiperaktif ini cenderung menyebabkan penderitanya untuk melakukan hal-hal yang ekstrim gitu. Tuh, dan nah kurang perhatiannya ini, perhatian yang terpecah ini, gejala-gejala ini harus terlihat di semua lingkungan. Kayak misalnya di sekolahnya juga dia kayak gitu, di rumahnya kayak gitu, terus di tetangga-tetangganya kayak gitu. Oh, berarti dia bisa kita katakan mempunyai hiperaktif. Walaupun hiperaktif itu sebuah penyakit yang harus didiagnosis sama dokter yang sudah mengerti, tapi itu bisa menjadi gejala-gejala awal yang bisa kita lihat secara kasat mata dan bisa kita keluhkan ke dokternya langsung. Lalu selanjutnya adalah anak menderita hiperaktif ini memiliki kesulitan untuk duduk diam di satu tempat dalam waktu lama dan gagal menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Itu tadi. Lalu cara mengatasinya seperti apa? Yang pertama, memarahi atau membentak anak-anaknya, terus-menerus melarang mereka bergerak, dan seringkali berakhir membunuh anak. Terutama jika merusak sesuatu yang berharga. Semua hal yang disebutkan tadi itu adalah hal yang sangat salah untuk dilakukan. Karena hal-hal tersebut hanya mendorong anak kita hilang semangat, depresi, atau bahkan menjadi pembangkang. Memang hiperaktif ini bakalan menjadi hal yang sulit untuk dihadapi oleh orang tua. Karena mereka bahkan bisa jadi saking sulitnya untuk fokus, mereka tidak bisa mendengarkan ucapan kita dari awal sampai akhir. Nasihat-nasihat kita dari awal sampai akhir mereka sudah terpecah fokusnya di tengah-tengah gitu. Bahkan kita belum sampai memberikan pesannya, mereka udah
udah tidak fokus lagi gitu. Pasti itu bikin kesal kita ya, pasti itu membuat kita jengkel, membuat kita naik pitam. Oleh karena itu kita sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang seperti memarahi, membentak ataupun hal-hal negatif lainnya gitu. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kita berhadapkan dengan anak yang memiliki gangguan gitu. Alasan mereka melakukan hal-hal tersebut adalah karena mereka tidak memiliki kontrol terhadap perilakunya sendiri. Mereka tidak bisa memaksakan diri mereka untuk berubah. Tuh. Lalu selanjutnya cara mengatasinya adalah selalu bermanfaat untuk mencari. Nah ini, kalau kata penulisnya ini akan selalu bermanfaat untuk mencari kesempatan memuji sang anak daripada menyalahkan mereka ya dengan mencari-cari kesalahan mereka. Lalu ada sebuah cerita juga di sini. Nah, ada sebuah kisah ibu yang menghadapi kasus anak yang hyperaktif. Dia berkata kepada anaknya, ibu pernah mengalami masalah yang sama seperti kamu. Karena kamu tahu adik-adik laki kamu. Karena kamu tahu adik laki-lakimu juga hyperaktif. Penderitaan yang sebenarnya adalah milik kami, bukan miliknya gitu. Tetapi karena ibu adalah orang yang memahami soal pendidikan usia dini, ibu berhasil menghadapi masalah itu dengan baik. Satu hal, setiap ibu melihatnya duduk di satu tempat, bahkan hanya 5 menit saja, ibu akan mendekati dan mengecupnya dan berkata, hebat sekali melihatmu duduk di kursi, dan sesekali ibu juga memberikannya permen gitu. Jadi hadiah ini sangat berpengaruh kepada anak yang hiperaktif ini. Walaupun kayak mereka cuma bisa duduk 5 menit gitu, tapi biasanya kan mereka tidak melakukan itu udah menjadi hal yang bagus gitu. Gak ada salahnya, bahkan baik buat kita untuk memberikannya hadiah gitu. Walaupun hanya berbentuk kecupan atau pujian gitu, wah kamu hebat bisa duduk 5 menit gitu kan, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah saat anak mengidap hyperaktif ini sudah mencapai umur 9 tahun, kita perlu memberikan pendekatan dalam hal lain gitu. Karena memang benar, kesabaran, perhatian, dukungan, dan pujian itu akan selalu ada kapanpun, harus selalu ada. Tetapi kontrak atau persetujuan dapat kita buat dengan anak itu, yang mana sang anak akan berkomitmen untuk melakukan beberapa perilaku yang tidak dia inginkan, sementara orang tuanya berjanji untuk memberikan hadiah atas apa yang dia sukai. Nah, mirip-mirip sama yang tadi, cuma kita saat mereka udah lebih dari udah menginjak umur 9 tahun, kita bisa membuat kontrak gitu, perjanjian gitu. Kayak misalnya nih, ada seorang ayah yang membuat perjanjian dengan anaknya. Misalnya ya, ini anaknya berkata, ini dalam tulisannya, dalam perjanjiannya bentuknya gini. Saya bersedia untuk lebih tenang di sekolah dan mengerjakan semua PR dengan teliti. Saya bersedia duduk dengan tenang saat makan malam. Saya bersedia mengeluarkan sampah sebelum pukul 8 untuk bangun subuh tanpa diingatkan oleh siapapun dan membereskan tempat tidur setiap hari sebelum berangkat sekolah. Jika saya menuruti syarat-syarat perjanjian ini selama 3 bulan, ayah akan memberikan saya sepeda, dan jika saya menuruti 1 bulan lagi, ayah akan menaikkan uang jajan saya sebesar 20%. Nah, itu bisa menjadi catatan atau bisa menjadi solusi yang baik gitu bagi ibu bapak yang mendidik, yang membesarkan anak yang mengalami hyperaktif. Oke. Selanjutnya adalah mengenai pertengkaran anak. Masalah selanjutnya ini udah mulai masuk masalah keempat berarti, pertengkaran anak. Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut tentang pertengkaran anak, mari kita tekankan bahwa faktanya pertengkaran anak ini memiliki aspek-aspek yang positif juga, tidak hanya negatif, karena mereka akan terbantu menemukan kemampuan mereka untuk mengalahkan lawan, dan ini juga akan mengajarkan mereka jiwa pemaaf, menerima kemenangan dan kekalahan, serta membantu mereka menemukan kelemahan mereka. Selama konfliknya ringan, dapat membantu mengurangi rasa bosan dan seringkali membuat sebuah lingkungannya lebih gembira dan penuh canda. Ini tidak apa-apa untuk dilakukan, dan rumah juga dapat menjadi arena melatih anak-anak dan mengajarkan mereka untuk bersiap menghadapi tantangan di kehidupan luar. Lalu kalau begitu, kapan kita menganggap pertengkaran sebagai masalah? Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah kita dapat menganggap pertengkaran sebagai masalah menurut buku ini itu
Yang pertama, saat pertengkaran berubah menjadi pertarungan fisik dengan amarah yang liar. Saat terjadi pukul-memukul yang menyakitkan, atau saat mereka mulai menggunakan benda-benda yang dapat melukai fisik seperti benda tajam ataupun benda tumpul. Lalu yang kedua adalah saat bahasa kasar digunakan. Itu sudah menjadi pertengkaran yang bisa dibilang masalah. Lalu selanjutnya adalah saat pertengkaran menjadi suatu rutinitas atau sudah menjadi hal yang rutin dilakukan gitu. Itu berarti sebuah masalah. Lalu selanjutnya, saat pertengkaran menyebabkan gangguan yang tidak bisa diterima di rumah atau mengganggu anak lain mengerjakan tugas. Lalu selanjutnya, saat mereka yang kalah merasa ditundukkan oleh yang menang. Itu adalah pertengkaran yang menjadi masalah. Lalu yang terakhir adalah pertengkaran yang menjadi masalah. Yang pertengkaran sebagai masalah itu saat terlihat suatu keinginan balas dendam dari salah seorangnya ataupun dua-duanya. Selanjutnya adalah penyebab pertengkaran. Yang pertama adalah konfrontasi atau perselisihan. Karena kita sebagai makhluk hidup mempunyai sumber daya yang terbatas dan kita harus berbagi. Mungkin beberapa dari anak kita belum mengerti konsep-konsep berbagi. Karena itu akan terjadilah perselisihan antara anaknya gitu. Itu menyebabkan pertengkaran. Lalu penyebab lainnya adalah bentrokan dari keinginan anak-anak saat ingin melakukan kegiatan tertentu. Kayak misalnya, contoh si A ingin ingin bermain di rumahnya, namun si B ini ingin mengerjakan tugas dan di waktu yang bersamaan gitu. Misal di habis maghrib sampai isya. Kayak mereka berdua itu tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka mau dalam waktu yang sama gitu. Karena kalau main pasti akan mengganggu yang mengerjakan tugasnya itu gitu. Lalu itu bisa menjadi penyebab pertengkaran. Lalu selanjutnya adalah saat anak merasa diacuhkan karena ketenangannya atau kelemahannya oleh keluarganya. Oleh karena itu, anak akan mencari perhatian dan mendapatkan keadilan dengan bertengkar. Selanjutnya, penyebab pertengkaran selanjutnya adalah saat seseorang merasa orang tuanya lebih memilih saudara yang lainnya daripada dirinya. Ini adalah hal yang terjadi hal yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Itu ketika saudara kandungnya lebih dicintai. Ketika Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayahnya daripada saudara-saudara lainnya. Padahal saudara-saudara lainnya itu adalah satu golongan gitu, adalah saudara. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf dan buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang yang baik. Ini ada di Quran surat Yusuf ayat 7 dan ayat 7 hingga 9. Tuh. Lalu selanjutnya, penyebab pertengkaran selanjutnya adalah jika ayah sering bertengkar dan pertengkaran menjadi bagian dari atmosfer keluarga. Maka karena sangat memungkinkan bagi anak untuk mencontoh orang tuanya yang sering bertengkar juga. Lalu yang terakhir adalah penyebabnya adalah kesalahpahaman. Lalu yang kita bahas di sini adalah cara mengatasi pertengkaran. Tentu saja ada caranya. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan, ya. Kita perlu menyadari, orang tua perlu menyadari bahwa kepekaan seorang anak terhadap ketidakadilan itu sama bagusnya dengan orang dewasa. Jadi berhati-hatilah kita dalam memperlakukan anak kita. Walaupun kita melakukan hal-hal yang istilahnya remeh atau sesuatu yang kecil, kita jangan sampai berpikiran mereka masih anak-anak, mereka nggak bakal ngerti. Enggak, sebenarnya anak kita memiliki kepekaan yang sama terhadap ketidakadilan itu. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memperlakukan anak-anak kita. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk dalam upaya berhati-hati memperlakukan anak kita adalah yang pertama, tidak menjadikan anak sebagai teladan bagi anak lainnya. Karena jika kita menjadikan hal tersebut terjadi, itu bisa jadi
mereka merasa terbandingkan atau mereka merasa tidak adil gitu, karena si A lebih di apa ya, diagungkan gitu kan, sampai si B dan si C itu harus menjadikan si A ini teladan gitu. Itu harus dihindarkan. Lalu selanjutnya, jangan hanya ayahnya tetapi juga ibunya perlu memastikan bahwa mereka tidak mengkhususkan anak tertentu gitu. Kalau kita ingin menghilangkan ketidakadilan, jangan hanya kita seorang atau ayahnya seorang atau ibunya seorang gitu. Lalu selanjutnya adalah memberikan waktu beri waktu yang kita habiskan bersama mereka secara merata. Tuh. Lalu selanjutnya, jangan mengekspresikan harapan yang rendah pada penampilan, bakat atau kebiasaan salah satu dari mereka. Maksudnya di sini tuh jangan mengeluhkan mungkin bahasanya, atau merendahkan dengan berkata keadaan mereka yang menurut kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tuh, kayak komen lah gitu, istilahnya mengkritik mereka gitu tentang penampilan mereka, bakat mereka, atau kebiasaan salah satu mereka gitu. Lalu selanjutnya nih, ini perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa keadilan itu bukanlah tentang terbagi secara sama rata, namun keadilan itu adalah tentang pembagian sesuai dengan porsinya. Kayak gitu. Jadi ya, si A yang sudah besar berarti porsinya segini, si B yang sudah mulai beranjak besar berarti porsinya segini, dan si C yang masih kecil berarti porsinya segini gitu. Lalu selanjutnya adalah banyak pertengkaran muncul di antara anak-anak karena mereka tidak menyadari bahwa setiap manusia berhak atas zona personal mereka, sebuah wilayah pribadi yang tidak boleh dilanggar bahkan oleh orang tuanya gitu. Karena orang tua lah, dan bahkan mungkin ya orang tua lah yang seharusnya mengarahkan dan memberikan contoh nyata bagaimana cara menghormati privasi kayak gitu. Kadang-kala terjadi pertengkaran karena emang satu anak ingin mendapatkan privasinya tapi tidak diberikan oleh anaknya yang lain karena mereka tidak mengerti tentang zona personal, tidak mengerti tentang privasi gitu. Oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk menghormati privasi. Lalu selanjutnya, coba lakukan aktivitas rekreasi yang menambah keceriaan dan hiburan dalam kehidupan mereka. Lalu hilangkan juga ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab anak serta kepemilikan barang milik mereka. Gitu. Jadi kita harus memperjelas ini punya siapa, ini tugas siapa, dan ini tanggung jawab siapa, agar mereka tidak melempar-lempar tugas, melempar-lempar tanggung jawab, melempar-lempar barang kepemilikan atau merebut barang kepemilikan kayak gitu. Begitulah yang ada di pertengkaran anak. Lalu lanjut ke masalah selanjutnya adalah rasa rendah diri berlebihan atau bisa disebut inferiority complex bahasa kerennya. Itu tuh, inferiority complex ini dicirikan dengan munculnya bayangan-bayangan negatif yang disimpan seseorang anak di dalam pikirannya mengenai penampilannya, kekuatan mentalnya, pencapaiannya, moralitasnya, kebijaksanaan potensinya, kelemahannya, serta penerimaan keluarganya terhadap dia gitu. Seorang anak yang memiliki sifat ini cenderung akan seringkali membandingkan dirinya dengan teman-temannya, dan setelah membandingkan biasanya mereka mendapati bahwa hasilnya itu tidak menguntungkan bagi dirinya, bahwa teman-temannya itu lebih baik daripada dia kayak gitu. Wujud dari inferiority complex ini atau rendah diri ini diantaranya adalah, yang pertama adalah ketakutan berlebih atau fobia akan suatu hal yang mereka rasa mereka kurang mampu melakukannya. Kayak misalnya ada seorang anak mereka yang ngerasa tidak percaya diri kalau dia bisa berenang gitu. Terus jatuhnya dia jadi takut. Padahal kalaupun dia dicoba, kalaupun dia belajar bisa aja gitu. Tapi karena dia udah ngerasa, wah kayaknya saya nggak bisa nih, udah nggak percaya diri, udah kayak gitu, maka mereka bisa menimbulkan ketakutan tersendiri. Jadi bisa jadi fobia terhadap kolam renang gitu. Lalu selanjutnya, wujudnya biasanya berupa pesimis atau melihat sisi buruk dari segala sesuatu. Apapun masalah-masalah yang mereka dapatkan, apapun hadiah mungkin ya, bahkan bisa dalam bentuk hadiah yang mereka dapatkan atau rezeki-rezeki yang mereka dapatkan, mereka akan melihat sisi buruknya dari semua yang mereka dapatkan kayak gitu. Lalu selanjutnya, merasa rendah diri berlebihan ini sering menambahkan masalahnya gitu.
dan membuatnya menjadi lebih buruk dalam membicarakan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya, manifestasi dari inferiority complex ini adalah cepat hilangnya rasa antusias dari seorang anak untuk melakukan suatu tugas. Penyebabnya apa? Kenapa anak bisa mengalami hal tersebut gitu? Yang pertama adalah penyebabnya genetik atau kecacatan dari seorang anak. Oleh karena itu mereka jadi tidak percaya diri dan bahkan hingga menjadi rendah diri. Lalu adalah harapan yang terlalu jauh gitu. Kadangkala orang tua mengharapkan hal-hal yang sebenarnya jauh banget dari kemampuan anaknya. Gitu. Di sanalah anak dapat memunculkan rasa inferiority complex ini, memunculkan rasa rendah dirinya ini, karena mereka merasa bahwa harapan yang diberikan orang tuanya ini terlalu jauh atau tidak akan mereka bisa dapatkan. Oleh karena itu mereka jadi ya udah gitu, kayaknya saya nggak bakal bisa apa-apa gitu. Lalu bukan hanya karena anaknya, tapi terkadang perlindungan berlebih itu dapat menimbulkan inferiority complex ini gitu. Karena mereka anak-anak tidak pernah mencoba hal-hal yang terjadi di luar zona nyamannya. Karena mereka tidak diperbolehkan untuk bermain keluar, tidak diperbolehkan untuk berenang, tidak diperbolehkan untuk bermain sepeda gitu. Karena orang tuanya memberikan perlindungan, kamu gak usah main sepeda biar nanti gak jatuh gitu. Tapi mereka jadi tidak tahu cara mengendarai sepeda gitu. Jadi mereka merasa, wah kayaknya aku gak bakal bisa main sepeda nih kalau kayak gini gitu. Lalu salah satu penyebabnya antara lain adalah orang tua yang mengajarkan anak-anaknya dengan kekerasan dan orang tua yang suka menguasai. Ketika orang tuanya menjadi superior, maka anaknya otomatis mereka tidak akan bisa menyaingi orang tuanya dan mereka akan menjadi inferior atau menjadi rendah diri. Dan yang terakhir, seperti yang sudah disebutkan di buku-buku selanjutnya, sebelumnya, anak merupakan peniru yang baik. Gitu. Oleh karena itu, salah satu penyebabnya adalah meniru orang di sekitarnya. Jika ada orang di sekitarnya yang mengidap inferiority complex ini atau rendah diri ini, bisa jadi dia mengalami hal yang sama. Cara mengatasi inferiority complex ini bagaimana? Yang pertama adalah pemikiran seimbang dan logis. Mungkin kita sudah pelajari di buku sebelumnya, di buku keempat, Anakmu Sudah Remaja. Remaja cenderung lebih berkembang bagian tubuh, bagian emosinya. Mereka mencerna emosi dengan baik, tapi mereka dalam mencerna hal-hal yang logis, dalam pemikiran rasionalnya masih lebih lambat daripada emosinya. Makanya mereka terkadang lebih mengedepankan emosi mereka daripada pemikiran rasional mereka. Mereka pikir hal-hal yang tidak logis terkadang gitu. Karena itu kita perlu membuat anak memikirkan hal yang seimbang dan logis gitu. Biar salah satunya caranya adalah dengan membiarkan semua orang mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak menuntut anak kita untuk menjadi sempurna. Lalu semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh, mungkin temanmu itu punya kelebihan seperti ini dan kamu kurang di bagian ini. Bukan berarti kamu tidak mempunyai kelebihan sama sekali. Kamu mungkin kurangnya di sini, tapi mungkin kamu memiliki kelebihan di hal yang lain yang dimana orang lain tidak memiliki kelebihan tersebut, kayak gitu. Lalu ada lagi, tidak ada seorang pun memiliki rasa percaya diri yang absolut. Mau sebagus apapun kelebihannya, mau itu dia model ataupun artis gitu kan, mereka pasti memiliki rasa tidak percaya dirinya gitu. Jadi kita tidak menuntut untuk anak percaya diri dengan berlebih gitu. Lalu selanjutnya adalah perjelas bahwa sukses sejati tidak selalu terlihat dalam mencapai target dan memenuhi tujuan. Kalaupun anak kita melakukan sesuatu dan tidak mencapai target, atau mereka
tidak memenuhi tujuan mereka, tidak apa-apa gitu, jangan sampai disalahkan gitu. Karena sukses hidup itu bukan tidak harus dilihat dari tercapainya targetnya gitu kan. Bisa aja kita tercapai target ini tuh nanti gitu, bisa aja tidak tercapainya sekarang itu karena memang anaknya baru sanggup segini gitu. Kita jangan sampai memaksakan kehendak kita agar anak kita menjadi sukses gitu. Lalu selanjutnya adalah anak memerlukan perlindungan yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Salah satu cara lainnya untuk mengatasi inferiority complex atau rendah diri ini diantaranya adalah anak memerlukan perlindungan yang cukup, tidak kurang tidak lebih. Itu berarti kita sebagai orang tua perlu memberikan perlindungan yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kita melakukan perlindungan yang kurang, ada kemungkinan bahwa nanti anak kita akan melakukan sesuatu yang berlebihan gitu. Tapi jika kita melakukan perlindungan yang lebih, anak kita juga tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman atau kesempatan-kesempatan untuk berpengalaman, untuk melakukan, untuk mencoba hal-hal yang lainnya gitu. Lalu selanjutnya anak memerlukan penerimaan keluarganya, apapun kelebihannya dan kekurangannya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan juga, salah satu cara mengatasi rendah diri ini adalah dengan memberikan sinyal kepada anaknya, menunjukkan kepada anak kita bahwa kita itu menerima anak kita, apapun yang terjadi, bagaimanapun kelebihannya, bagaimanapun kekurangan. Kan mungkin jangan hanya menunjukkan, tapi emang dibenarkan gitu. Kita harus menerima terlebih dahulu, dan setelah kita menerima, baru kita tunjukkan bahwa kita menerima secara tulus kayak gitu. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya, yang pertama, memberikan sinyal menunjukkan bahagianya orang tua memiliki mereka. Lalu selanjutnya juga ada berikan simpati jika seorang anak gagal dalam melakukan sesuatu seperti ujian, perlombaan, ataupun usaha-usaha lainnya. Bukan memberikan teguran, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan amarah atau mungkin ya, atau memberikan hukuman, tapi berikanlah anak suatu simpati dari orang tua gitu. Oh iya, nggak apa-apa, mungkin dicoba lagi, nanti ada kesempatan lain. Berikan dulu simpati. Jika kita ingin memberikan nasihat, bisa disisipin nasihat dengan bahasa-bahasa yang baik, karena kita tahu anak yang sedang gagal melakukan sesuatu dalam posisi rendah gitu. Jangan sesekali kita merendahkannya lagi gitu. Mereka sudah dalam posisi yang rendah kayak gitu. Lalu kita juga bisa menghindari secara terus-menerus mengkritik orang-orang tertentu, seperti mengkritik etnis, mengkritik kewarganegaraan, pekerjaan, atau agama-agama tertentu gitu. Karena itu dapat menimbulkan kesadaran negatif terhadap anak gitu. Seringnya atau terus-menerusnya orang tua mengkritik orang-orang tertentu, kayak misalnya ada tetangga kita yang dari etnis misalnya Sumatera, terus ternyata orang tua kita atau kita mengkritik terus, gimana orang Sumatera tuh, orang Sumatera mah gini, orang Sumatera oh ternyata kayak gini, kayak gitu. Itu dengan banyaknya kritik itu akan menimbulkan kesadaran kepada anaknya, oh berarti orang yang kayak gitu tuh orang Sumatera tuh kayak gini ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak tuh nanti bakal merasa kesadaran, wah ternyata saya sama kayak orang itu, saya juga ngerasa kayak gini gitu. Jadi makin down lagi, makin rendah lagi, makin menjadi inferiority kompleksnya kayak gitu. Jadi jangan terus-menerus mengkritik orang-orang tertentu. Lalu selanjutnya, tugas orang tua itu adalah memberikan atmosfer keluarga yang baik. Makanya untuk memberikan petunjuk bahwa atau menunjukkan orang tua menerima anaknya itu dengan cara memberikan atmosfer keluarga yang baik. Jangan ada hindari
hal-hal yang membuat kita tidak nyaman di meja makan, tidak nyaman di ruang tengah, kayak gitu. Lalu selanjutnya, cara untuk mengatasi inferiority complex atau rendah diri ini atau kurang percaya diri ini bisa dengan cara ini. Kalau penulis di sini menuliskan, seseorang yang memiliki rasa rendah diri akan terus memiliki pikiran yang terhubung dengan masalah mereka dan memperbesarnya. Oleh karena itu, caranya adalah yang pertama mengarahkan untuk mengulangi afirmasi yang penuh percaya diri. Maksudnya afirmasi di sini itu apa? Ini tuh memberikan kalimat-kalimat yang memotivasi, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita menerima mereka, kita bangga punya mereka, seperti kalimat-kalimat kayak gitu. Karena afirmasi ini jika benar-benar akan benar-benar tertanam kuat gitu dalam benak sang anak dalam bentuk rasa percaya diri gitu. Itu. Terus selanjutnya adalah sifat agresif. Ini masalah ke-6. Sifat agresif ini pengertiannya terbagi menjadi 4 berarti. Yang pertama adalah agresif secara fisik, yang terwujud dalam bentuk seseorang anak yang melukai anak atau orang lain, seperti memukul, mencakar, menendang, mendorong, ataupun tadi mendorong dengan kasar. Lalu yang kedua adalah agresif verbal, yang terwujud pada ucapan-ucapan seperti sumpah, fitnah, atau bentuk hinaan-hinaan lainnya dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga adalah keagresifan simbolik, atau maksudnya tingkah laku yang agresif. Nah, tipe keagresifan ini tidak ada pukulan tangan maupun hinaan lisan darinya, tetapi dari mata dan perilaku seperti mungkin anak yang menolak untuk menyapa anak lain, atau untuk berbicara dengan mereka, atau dengan mereka, atau bersifat mungkin dapat kita bilang familiarnya seperti angkuh atau sombong, kayak gitu termasuk agresif simbolik. Terus yang terakhir, yang keempat adalah perilaku merusak. Keagresifan dapat terlihat dalam bentuk perilaku merusak, di mana seseorang anak dengan sengaja suka merusak barang, memecahkan barang, memberantakan segala sesuatu yang sudah dirapihkan oleh ibunya, dan tidak peduli jika air atau makanan tumpah ke atas karpet. Bahkan dia dapat melukai diri sendiri dan hewan peliharaan. Itu adalah salah satu bentuk keagresifan dalam bentuk perilaku yang merusak. Penyebabnya ada apa aja? Yang pertama, kekerasan dalam memperlakukan anak, memberikan batasan yang sempit untuk mereka, dan merampas barang-barang yang mereka sukai, dan masih banyak lainnya. Dalam semua kasus ini, jika kasus-kasus ini terjadi, maka akan berkembang dalam karakter anak itu satu, yaitu jiwa pendendam. Ketika mereka tidak dapat melukai, dan setelah mereka mendapatkan jiwa tersebut, mereka akan ada kalanya di mana mereka tidak dapat melukai orang-orang yang mereka anggap bertanggung jawab menyebabkan rasa sakit yang mereka alami, atau ketidaknyamanan yang mereka alami gitu. Ketika kita memperlakukan anak dengan merampas barangnya, anak tersebut tidak dapat membalaskan gitu, tidak dapat merampas hal yang dimiliki oleh orang tua gitu. Efeknya, jika anak tidak dapat melukai orang yang mereka anggap bertanggung jawab, maka mereka akan melampiaskan kesalahan tersebut terhadap orang-orang di sekitarnya. Bisa kepada adiknya, kepada temannya, kepada anak tetangga mungkin, bahkan melukai dirinya sendiri gitu. Atau bisa saja menghancurkan barang di sekitarnya juga. Kayak gitu. Lalu alasan selanjutnya, seorang anak yang merasa inferior atau rendah diri, atau merasa lebih kecil maksudnya, akan berusaha melampaui perasaan dengan berusaha membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia dapat menyebabkan sensasi dan menarik perhatian gitu, dengan cara ya begitu, melakukan hal-hal yang agresif seperti itu. Lalu nomor 3, seorang anak perlu mengekspresikan kebutuhan dan perasaan mereka secara spontan dan bebas. Jika hal tersebut dihalangi, maka dia bisa saja melukai seseorang sebagai pelampiasan dari apa yang terjadi dalam pikirannya. Betul sekali. Lalu ada yang terakhir, penyebabnya adalah ketidakpedulian keluarga terhadap sikap agresif anak,
dan kegagalan mereka untuk melarangnya dari perilaku seperti itu dapat menjadi sebuah penguat untuk perilaku tersebut gitu. Jadi jika kita tidak melarangnya atau gagal melarangnya melakukan perilaku tersebut, kayak jika mereka agresif kita ikuti alurnya, kalau kita melakukan hal-hal tersebut, maka itu dapat menjadi suatu penguat bagi anak tersebut bahwa merasa wah ternyata ini jalan yang benar nih gitu. Ini bisa mendapat perhatian nih gitu. Ya udah saya lanjutin aja gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan keagresifannya akan menjadi semakin membesar. Cara menangani sikap agresif pada anak ini seperti apa? Yang pertama adalah buat atmosfer yang damai dan aman. Ini bisa menjadi solusi bagi semua masalah mungkin ya, karena dari tadi kita sudah menemukan ini juga. Itu seperti apa? Gimana caranya? Nah, pertama, menjaga kebutuhan anak dan memberinya kesenangan yang cukup. Apakah itu rekreasi, memberikan makanan yang enak, atau memasakkan makanan yang enak, seperti itu. Lalu selanjutnya orang tua juga perlu memberikan kelembutan kepada anak-anaknya dalam bentuk memeluk, mencium, memuji, ataupun dengan kata-kata lembut lainnya. Karena anak sebesar apapun mereka tetap memerlukan kelembutan dari seorang orang tua, dari kedua orang tuanya kayak gitu. Lalu orang tua juga perlu bekerja sama untuk menjaga perbedaan pendapat mereka dalam tingkat serendah mungkin gitu. Sebisa mungkin kita lakukan itu untuk menghindari terjadinya ledakan konflik gitu. Terlebih karena jika anak yang bersikap agresif, kita harus memperkecil kemungkinannya anak akan bersikap agresif gitu. Apapun perbedaan pendapatnya, coba diobrolkan dengan baik agar semuanya terlaksana atau terselesaikan dengan damai kayak gitu. Lalu selanjutnya juga ini yang jarang terjadi, tapi ini sangat mungkin terjadi. Karena seorang anak ini memiliki energi yang besar dan perlu digunakan olehnya. Bila tidak digunakan dengan benar, maka tidak ada jaminan anak tidak akan menggunakannya secara agresif. Tidak menutup kemungkinan anak akan melakukan suatu hal yang agresif karena energi besar yang mereka miliki tidak dipergunakan olehnya gitu. Karena banyak sekali bukti bahwa sebenarnya bermain itu adalah cara yang ideal untuk menghabiskan energi anaknya. Oleh karena itu, orang tua perlu memfasilitasi anak untuk bermain menggunakan energi yang mereka miliki. Apakah itu memberikan mainan di rumahnya ataupun membiarkannya mereka keluar bermain dengan teman-temannya gitu. Asalkan dikeluarkan energinya gitu. Lalu cara lain untuk menangani sikap agresif adalah menguatkan perilaku damai. Salah satu cara efektif yang dapat kita lakukan untuk menguatkan perilaku damai diantaranya adalah menggunakan hadiah untuk mendidik anak untuk berdamai. Ada sedikit contoh di buku ini di halaman 105 gitu. Nah, seorang ayah pernah bercerita kepada anaknya yang agresif. Nah, bagaimana kalau kamu bermain dengan sepupumu? Jika kamu bisa bermain selama 20 menit tanpa berkelahi, ayah akan berikan kalian tiket ke taman bermain. Ataupun ayah yang lain lagi bisa berkata kepada anaknya seperti ini. Untuk setiap hari ibumu tidak mengeluh tentang kamu. Kalau ibu kamu nggak ngeluh tentang kamu selama satu hari, ayah bakal kasih kamu bintang. Kalau kamu bisa ngumpulin 50 bintang dalam 100 hari, maka ayah akan memberikanmu sepeda. Nah, itu kan jadi suatu hal yang wah, ini kayaknya bisa nih gitu kan. Menjadi hal yang menggiurkan untuk anak kita gitu. Dan jika mereka tergiur kan bisa mengurangi, bisa menekan gitu kan frekuensi agresivitas mereka gitu. Lalu selanjutnya solusinya adalah sikap tidak peduli. Sikap tidak peduli di sini tuh bermaksud kayak gimana gitu. Saat kita berhadapan dengan anak agresif, mengacuhkan perilaku agresifnya itu memiliki pengaruh dalam menurunkan frekuensi agresivitas mereka gitu. Kenapa? Karena sifat agresif yang mereka lakukan, perilaku agresif yang mereka lakukan tidak jarang dilakukan untuk menarik perhatian. Jika kita tidak menaruh perhatian kepada agresifnya mereka akan mencari hal-hal lain yang bisa mendapatkan perhatian dari kita gitu. Dan jika kita memberikan perhatian pada prestasinya anak, seperti memberikan hadiah, memberikan pujian-pujian kepada anak kita, jika mereka membuat prestasi gitu kan, anak maka akan berpikir gitu,
saya sudah bertindak tidak secara verbal kayak gini, tapi mungkin anak akan berpikiran dalam otaknya, saya udah bersikap agresif, saya udah marah-marah, tapi orang tua nggak memperhatikan. Tapi saya bisa diperhatikan kalau misalnya saya mengerjakan tugas dengan baik. Oh ya udah, kedepannya saya kerjain tugas aja dengan baik lagi biar saya dapat perhatiannya gitu kan. Lalu betul, hal ini dikarenakan anak yang agresif terhadap orang lain seringkali didorong oleh perasaan ingin mencari perhatian dan mengirim sinyal bahwa dia anak yang kuat dan memerlukan perlakuan khusus gitu. Mereka seringkali merasa bahwa mereka perlu dispesialkan kayak gitu. Lalu selanjutnya kita dapat melatih anak untuk menyampaikan kebutuhannya lebih baik gitu, sehingga anak-anak dapat menyampaikan kebutuhan mereka secara verbal dengan baik tanpa marah-marah, tanpa hal-hal atau sikap-sikap yang agresif gitu. Terkadang emang ada aja orang tua yang kurang bisa mengajarkan anak untuk menyampaikan kebutuhannya gitu. Tidak benar-benar mengajarkan kalau anak ingin sesuatu itu cara bilangnya kayak gimana. Makanya anak memintanya menuntut kebutuhannya dengan cara yang agresif kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan jiwa pemaaf gitu. Beres di masalah ke-6, sekarang ke masalah ke-7, itu adalah anak yang keras kepala gitu. Pengertiannya maksudnya dari anak yang keras kepala ini bagaimana? Kalau kita ambil balik lagi, seorang anak yang penurut itu adalah anak yang melakukan apapun yang orang tuanya perintahkan pada waktu yang tepat. Jika ibunya berkata, sekarang tidur ya, tapi anak itu menolak untuk tidur, maka ini yang disebut dengan sifat keras kepala. Gitu. Survei mengindikasikan bahwa fenomena ini biasanya mulai muncul setelah usia 2,5 tahun, dan semakin buruk sama tahun ketiga dan keempat. Jika orang tua menghadapi kondisi ini dengan baik, maka sifat itu akan hilang pada tahun kelima. Kayak gitu. Keras kepala merupakan suatu hal yang alami sebenarnya daripada anak tuh. Saat anak menunjukkan sifat keras kepala dan perlawanan yang sedang dan masih masuk akal, berarti mereka sedang mengirimkan sebuah pesan kepada keluarganya bahwa anak itu merasa dia adalah seorang yang perlu dihargai dan sadar akan kemampuannya gitu. Jadi sebenarnya keras kepala ini sama seperti pertengkaran sebelumnya, tidak semuanya harus dibatalkan, tidak semuanya harus dicegah. Tapi keras kepala ini diperbolehkan asalkan masih masuk akal. Dan bahkan keras kepala ini juga bisa dibilang suatu pembelajaran bagi mereka untuk berpikir secara logis, secara rasional dengan baik kayak gitu. Penyebabnya kenapa anak bisa memiliki perilaku yang keras kepala. Salah satunya adalah orang tua terlalu mengekang pergerakan anak. Lalu sifat keras kepala anak juga bisa disebabkan oleh perasaan anak yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan, seperti mereka merasa berada di dalam posisi yang tidak adil dan teraniaya, entah apa itu dengan saudaranya ataupun dengan keluarganya kayak gitu. Lalu gagal memuaskan kebutuhan anak dapat menjadikannya keras kepala juga, betul. Kita pengen anak kita pengennya A tapi kita kasihnya B, kita gagal dalam memuaskan kebutuhannya. Oleh karena itu dia merasa, udahlah kemarin aja aku minta A ternyata dikasihnya B gitu. Ya udah terserah aja orang tua mau ngomong apa gitu. Karena maksudnya al-zalimin zalik bisa berkata demikian gitu kan. Lalu selanjutnya mungkin yang menjadi penyebab terjadinya sifat keras kepala ini adalah diantaranya tidak sedikit sikap keras kepala anak ini terjadi karena meniru orang dewasa di sekitarnya. Lagi-lagi anak adalah peniru yang baik. Lalu bagaimana cara menghadapi anak yang keras kepala? Sebenarnya penulis sendiri, Dr. Abdul Karim Bakar, memberikan catatan khusus gitu untuk menghadapi anak yang keras kepala ini. Bunyinya, kita bisa melihat dari pembahasan di atas mengenai penyebab sifat keras kepala, bahwa sifat keras kepala adalah kebiasaan, digarisbawahi kebiasaan yang didapatkan dan muncul sebagai akibat dari kesalahan
dalam menghadapi seorang anak. Itu perlu digarisbawahi. Serta karena beberapa keadaan tidak menguntungkan yang terpapar pada anak. Yang pertama, ada aturan penting, yaitu lingkungan pendidikan yang baik dapat membantu anak pada kehidupan normal dan baik. Sementara lingkungan pendidikan yang buruk akan berkontribusi dalam munculnya masalah-masalah perilaku dan psikologis anak. Kayak gitu. Jadi kita perlu memperhatikan lingkungan yang terjadi, yang dihidupi oleh anak itu. Gitu. Apakah lingkungan sekolahnya baik, apakah lingkungan rumahnya baik, kan? Lalu cara lainnya adalah kita perlu memberikan perlakuan yang baik juga, gitu. Salah satunya dengan bersikap adil, berkomunikasi secara terus-menerus, dan memberikan bahasa yang lembut, lalu tidak sesekali memojokkan mereka, dan juga memberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan terjadinya sesuatu. Lalu selanjutnya, solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menghadapi anak yang keras kepala ini, salah satunya dengan cara menghiraukannya. Cara ini sangat efektif dalam banyak situasi, karena seorang anak dapat menolak untuk melakukan sesuatu hanya untuk membuktikan harga dirinya ataupun menarik perhatian dari orang tuanya. Dengan kita menghiraukannya, kita dapat menekan kekeras kepalaannya, gitu ya, rasa keras kepalanya, dengan mencegahnya dari melakukannya terus-menerus, kayak gitu. Sama seperti yang sikap agresif tadi, gitu. Lalu hal-hal yang lainnya, kita bisa memberikan hadiah dan juga memberikan hukuman, kayak gitu. Kamu bisa dikasih hadiah kalau misalnya kamu nggak keras kepala, atau kamu bakal dihukum kalau misalnya kamu nggak ngerasain kalau kamu keras kepala, kayak gitu. Dan hadiah maupun hukuman ini harus setara, ya. Ibu bapak, kalau kita mau memberikan hukuman, jangan melulu hukuman, gitu. Jadi buat atmosfernya tetap nyaman, gitu. Kalau kita berikan hukuman, kan istilahnya kita mengancam si anaknya, kayak gitu kan. Sama seperti memberi hadiah. Lalu masalah selanjutnya berarti ini masalah ke-8, tuh. Sikap egois. Sifat egois atau egosentrisme adalah rasa mencintai diri sendiri yang ekstrim, mencintai barang-barang yang dimilikinya dengan ekstrim, bersikeras dalam memiliki sesuatu untuk dirinya, dan rasa tidak ingin untuk berbagi dengan orang lain. Pada 18 bulan kehidupan pertama, seorang bayi akan berpikir bahwa apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka bisa gapai adalah milik mereka sendiri. Tidak ada yang boleh menantang apapun yang mereka inginkan, gitu. Karena pada 18 bulan pertama itu, bayi itu masih berpikir bahwa kehidupan itu hanya berpusat pada dia, tidak ada kehidupan lain, gitu. Semuanya, kalau misalnya ini ada barang ini, oh berarti ini punya saya, oh ini punya saya, kayak gitu. Lalu selama tahun ketiga dan keempat, anak keegoisan mereka bisa mencapai puncaknya, gitu. Dan pada tahun ke-7 ataupun tahun ke-8, mereka baru bisa benar-benar belajar tentang konsep berbagi, gitu. Namun kalau kita pikirin lagi, jika keegoisan dapat hilang dengan sendirinya, mengapa ini dianggap sebagai suatu masalah? Nih, seperti yang tadi disebutkan juga di materi di masalah-masalah sebelumnya, sikap egois dapat disebut masalah dengan dua pertimbangan. Yang pertama, kenapa masalah? Karena keluarga akan banyak menderita selama 6 tahun pertama dari sikap egois anak. Dan yang kedua, insting egois tersebut dapat berlanjut sebagai sifat dari seorang anak. Insting egois tersebut dapat berlanjut sebagai sifat dari seorang anak menjadi karakter dari seorang anak. Dari sifat menjadi karakter. Anak akan mendapatkan sifat pelit, pasif, dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, kecuali jika keluarganya mengatasi fenomena ini dengan baik, kayak gitu. Penyebabnya anak bisa menimbulkan sikap egois. Itu adalah, yang pertama adalah merasa lemah atau diacuhkan. Jika seorang anak merasa lemah atau diacuhkan oleh orang-orang di sekitarnya,
akan sangat mungkin bagi dia untuk menyendiri dan menjadi asik dengan karakter ataupun barang-barangnya sendiri kayak gitu. Seperti pada kasus lain, dijumpai seorang anak merasa diacuhkan oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ketika orang tua atau saudaranya asik dengan urusan mereka masing-masing, anak itu akan mencontoh mereka gitu. Mereka akan berpikir, kalau semua orang bisa mementingkan diri sendiri, kenapa aku nggak boleh melakukan hal yang sama? Pada akhirnya mereka akan berpikir untuk melakukan suatu sikap keegoisan juga gitu. Lalu penyebab lainnya adalah sikap manja yang berlebihan. Memanjakan di sini berarti tidak menolak memberikannya apapun. Berarti terlalu berlebihan dalam menurutinya. Hasilnya adalah sebuah perasaan serba cukup dalam karakter anak dan mereka tidak ingin lagi berbaur dengan orang lain ataupun berbagi dengan mereka karena itu. Gitu. Lalu bagaimana cara menghadapi perilaku egois ini? Yang pertama adalah mengembangkan jiwa senang berbagi. Dengan meningkatkan jiwa berbaur bersama orang lain dalam diri anak, kita bisa membangkitkan kesadaran mereka akan keberadaan orang lain. Keinginan untuk membuat orang lain senang dan benar-benar senang mencari teman gitu, serta kesadaran atas manfaat-manfaatnya. Dan caranya salah satunya dalam kelompok bermain gitu. Kelompok bermain itu adalah sebuah metode yang efektif dalam hal ini. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perilaku egois ini adalah rasa percaya diri. Merasa lemah, merasa tidak mampu, atau frustasi akan sangat mungkin mendorong seorang anak menjadi egois. Karena perasaan tersebut membuat seorang anak tidak mampu berkomunikasi dengan anak-anak lainnya. Mereka akan bersikap seperti seseorang yang hidup sendirian tanpa pertimbangan apapun terhadap orang lain. Untuk mengalahkan itu, maka orang tua dan juga guru harus terus berbicara kepada anak itu tentang kekuatan mereka, tentang kebaikan mereka, dan tentang kemampuan-kemampuan milik mereka agar mereka dapat mendapatkan kembali rasa percaya diri itu. Gitu. Lalu cara terakhir, bukan terakhir ya, mungkin ada cara-cara lain, cuma yang perlu disebutkan di sini adalah menghormati orang lain. Ini penting karena orang egois hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia mungkin menganggap bahwa dia adalah pusat dari keberadaan dan orang lain tidak masuk dalam hitungan. Oleh karena itu, dengan menanamkan dalam pikiran anak sebuah ide untuk menghormati orang lain akan dapat menurunkan sifat egois milik mereka. Kayak gitu. Lalu masuk ke masalah ke-9, yaitu pemalu atau tidak berani. Seorang anak dengan sifat pemalu dan tidak berani dapat ditandai dengan sifatnya yang menonjol seperti yang pertama, menghindari sebisa mungkin bertemu dengan orang lain di luar keluarganya. Yang kedua, bisa saja aktif dan terus terang di rumah, tetapi saat mereka di luar, mereka menarik diri dan tidak mau bersosialisasi. Dan nomor 3, memiliki rasa percaya diri yang rendah sehingga seringkali ragu-ragu dan tidak ingin mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Yang keempat, kesulitan bertanya kepada gurunya dan juga berinteraksi dengan gurunya saat menjawab pertanyaan mereka. Mereka sulit bertanya dan ketika ditanya oleh guru, mereka sulit untuk menjawabnya kayak gitu. Lalu kelima, lebih memilih tidak menarik perhatian dan mengurusi masalahnya sendirian tanpa bantuan siapapun. Lalu keenam, mereka terbiasa duduk menyendiri dan sangat sedikit berbicara. Dan nomor 7, mereka sangat sensitif dan kritik. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Penyebabnya, faktornya yang pertama adalah faktor penurunan sifat pemalu dari orang tuanya. Ini terbukti melalui ini ya, beberapa ilmuwan menyatakan bahwa satu orang pemalu dapat mentransmit rasa malunya kepada 2 atau 30 anak dan cucunya gitu. Jadi rasa pemalu ini dapat menurun secara genetik. Lalu penyebabnya yang lain adalah merasa tidak aman. Situasi tidak aman ini dapat terjadi ketika yang pertama, perseteruan sering terjadi di antara orang tuanya. Lalu yang kedua, orang tua mengacuhkan dan terlalu sibuk untuk merawat mereka. Lalu yang ketiga, sebaliknya orang tua terlalu menjaga anak mereka. Dan yang terakhir, memanggil mereka dengan panggilan yang buruk, mengkritik mereka dengan keras, ataupun mengejek-ejek mereka di depan orang banyak. Itu dapat memberikan mereka rasa tidak aman dan memberikan mereka suatu hal yang mendorong mereka untuk menumbuhkan sifat pemalu ini. Lalu yang ketiga, penyebabnya bisa jadi karena kecacatan fisik jika kekurangan fisik. Dan yang terakhir,
dari sebuah faktor yang telah disebutkan tadi bisa saja semuanya terjadi secara bersamaan. Kayak gitu. Menghadapi rasa malu anaknya seperti apa gitu. Penulis di sini lagi-lagi Profesor Dr. Abdul Karim Bakar ini memberikan catatan khusus untuk menghadapi rasa malu bagi anak gitu. Yang berbunyi, hal paling dasar adalah tidak membesar-besarkan masalah. Karena dengan begitu kita seolah membayangkan masalah itu tidak dapat diselesaikan. Tetapi kita juga tidak boleh mengacuhkannya sampai menjadi semakin parah dengan benar-benar tidak terselesaikan. Itu. Lalu beberapa tips yang bisa membantu kita dalam menghadapi anak yang pemalu, diantaranya adalah memperhatikan betul perilaku mereka dan kondisi di sekitarnya. Apakah ada hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman? Jika ada, kita atasi. Jika tidak ada, mungkin kita bisa cari yang lain. Lalu yang tips lainnya adalah mendorong anak untuk ikut serta dalam aktivitas sosial. Kita boleh ajak mereka, anak-anak mereka di lingkungan rumah, mungkin barangkali di lingkungan bapak ibu ada suatu organisasi anak yang emang memiliki aktivitas-aktivitas yang baik, kan boleh ajak mereka. Boleh ajak mereka untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya, boleh mengajak mereka untuk organisasi yang di lingkungan rumahnya, gitu. Selama ibu bapak bisa memantau perkembangannya di aktivitas sosial tersebut, maka itu tidak akan menjadi masalah. Lalu lindungi anak dari bahasa yang mempermalukan dan melatihnya. Lalu selanjutnya melatihnya menjadi pemimpin dan mengambil inisiatif. Dan yang terakhir, kita dapat mempercayainya dengan tanggung jawab. Karena jika kita sudah mempercayainya dengan memberikannya tanggung jawab, mereka akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan memupuk hingga akhirnya menghilangkan rasa malu yang pernah mereka rasakan sebelumnya, seperti itu. Lalu masalah yang terakhir di nomor 10 ini adalah mengompol atau enuresis. Pengertiannya itu, mengompol atau enuresis ini adalah ketidakmampuan anak untuk mengendalikan pipisnya di malam hari pada usia yang seharusnya sudah memiliki kemampuan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa 18 bulan seorang bayi dapat dilatih untuk mengendalikan pipisnya. Dan kebanyakan anak memang dapat mengendalikannya pada akhir usia 3 tahun. Oleh karena itu, seorang anak dapat dikatakan mengalami masalah mengompol ketika ia mengompol setelah usia 4 tahun. Gitu. Penyebabnya kenapa dapat terjadi suatu hal yang tersebut. Yang seperti itu adalah, yang pertama adalah penyebab fisik. Itu dapat berasal dari infeksi saluran kemih atau masalah lain di dalam saluran kemih. Dapat juga berupa masalah pada tulang punggung, ataupun anak itu bisa jadi menderita diabetes. Lalu yang kedua adalah penyebab hereditas atau turunan secara genetik. Karena penelitian menunjukkan bahwa ayah dari anak-anak yang mengompol memiliki masalah tersebut 3 kali lebih banyak daripada ayah dari anak-anak yang tidak mengompol. Lalu selanjutnya adalah penyebab psikologis. Ada beberapa penyebab psikologis yang dapat terjadi gitu. Salah satunya adalah orang tua menggunakan kata kasar dalam merawat anak, lalu inferiority complex yang sudah dijelaskan tadi, dan kurang percaya diri, lalu takut dan cemas, lalu anak tidak mendapat rasa puas, simpati, dan kasih sayang seharusnya dia dapatkan. Itu secara psikologis. Lalu cara menghadapinya seperti apa? Yang pertama, hindari tindakan ekstrim. Di sini ada cerita lagi. Enuresis di halaman 159. Beberapa keluarga juga memilih solusi yang ekstrim, tetapi ke arah sebaliknya. Mereka menghukum anak dengan memukul mereka atau dengan menyumpahi mereka dan memberinya sebutan paling buruk yang sangat dapat menyebabkan rasa putus asa dan frustasi dan mengakibatkan semangat mereka rendah sekali. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa daripada membantu anak keluar dari masalah, mereka malah memperbesarnya. Itu perlu digarisbawahi ya ibu bapak. Lalu selanjutnya cara menghadapi enuresis adalah menghindari minum sebelum tidur. Lalu anak bisa berhenti mengompol. Lalu perlu juga jadi catatan untuk bapak ibu, karena anak bisa saja mau berhenti mengompol untuk sementara, tetapi kemudian mengompol kembali. Jadi bagi bapak ibu yang anaknya sudah berhenti mengompol, jangan tenang dulu gitu. Mereka bisa aja berkemungkinan untuk mengompol lagi, dan kalau mereka mengompol lagi ya udah gitu.
kita bantu lagi, bukan jadi kita menghukumnya kayak gitu kan. Kita lebih berikan lagi semangat. Oh, kamu juga kemarin bisa tuh nggak ngumpul gitu, ayo nggak usah ngumpul lagi ya gitu. Lalu selanjutnya, jika bisa coba dekatkan kamar mandi dengan kamar tidur anaknya, karena mungkin saja anak takut keluar kamar di malam hari gitu. Lalu waspada terhadap konstipasi, karena konstipasi dapat menekan kantung kemih sehingga anak perlu mengosongkannya lebih sering. Konstipasi itu apa? Konstipasi itu kebalikan dari diare atau kesulitan dalam buang air besar gitu, atau yang biasa fesesnya menjadi keras. Oke. Selanjutnya adalah melatih anak bangun malam. Bisa juga sekaligus melatih anak untuk ke kamar mandi, sekaligus melatih anak untuk sholat tahajud juga bisa. Lalu kita bisa memberikan hadiah dan hukuman, dan yang terakhir solusinya adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis. Ya, begitulah 10 problem utama anak dan solusinya. Ini panjang banget videonya. Terima kasih banyak Profesor Abdul Karim Bakar yang sudah memberikan hidayahnya, memberikan ilmunya dalam buku ini. Karena jujur buku ini sangat teknis banget, sangat menjelaskan banget, detail banget apa yang harus kita lakukan gitu. Karena dari setiap masalahnya ada pengertian masalahnya, ada penyebab masalahnya, dan ada cara menanggulangi masalahnya. Karena dari buku ini tuh sangat lengkap banget. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.